Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, sahabat Sugatu dimanapun kalian berada. Semoga selalu dalam kondisi sehat dan berbahagia. Ketemu lagi dengan saya Hadi di Sugatu TV. Semangat usaha, gapai tujuan. Dan video kali ini kita akan membahas dan berdiskusi tentang dunia perhotelan. Khusus pada kali ini ya, jadi kita akan membahas tentang payment method atau metode pembayaran. Buat sahabat Sugatu yang baru bergabung, jadi metode pembayaran ini masih terkait dengan video-video sebelumnya ya. Jadi metode pembayaran yang kita bahas di sini adalah metode pembayaran yang sering dilakukan di resepsionis secara umum atau di perhotelan. Nah, apa saja metode pembayaran yang biasanya digunakan di resepsionis atau yang dipilih oleh tamu? Nah, kita bisa membayangkan terlebih dahulu ketika kita memesan kamar atau booking kamar, tentunya kita akan diminta membayar deposit atau garansi stay atau apapun itu istilahnya ya, pembayaran bisa berupa cash, credit card atau debit, itu pilihannya secara umum ya. Nah, sekarang kita akan membahas apa sih yang membedakan antara metode pembayaran 1, 2, dan 3-nya. Nah, secara umum yang saya pernah alami, metode pembayaran itu biasanya terdiri dari 4 yang saya sering alami ya. Yang pertama adalah cash, yaitu transaksi yang menggunakan uang tunai. Kalau di Indonesia sih berapa ya? Jadi 5 tahun belakangan ini transaksi yang diperbolehkan menggunakan cash itu adalah transaksi yang bukan transaksinya sih, mata uangnya ya. Jadi mata uangnya itu harus berupa rupiah. Kalau sebelumnya dengan mata uang asing masih diperbolehkan, tapi sekarang wajib menggunakan rupiah. Nah, apa yang terjadi ketika tamunya hanya memiliki dolar ya, kita rekomen atau arahkan untuk menukarkan uangnya tersebut di money changer, kemudian baru kita terima transaksinya, seperti itu. Tapi kembali lagi, SOP masing-masing hotel itu berbeda-beda, jadi kita nggak bisa strict harus cash rupiah gitu, nggak ya. Nah, kalau SOP-nya berbeda kita nggak bisa maksain. Tapi kalau ngomongin perundang-undangan yang berlaku bahwa segala transaksi yang berada di wilayah hukum Indonesia harus bermata uang rupiah gitu sih guys. Nah, berikutnya setelah dari transaksi cash itu rasanya sih tidak terlalu rumit bagi kita ya. Kemudian yang kedua masih umum juga adalah transaksi menggunakan kartu debit. Nah, buat yang belum tahu kartu debit, di Indonesia kartu debit nama lainnya adalah kartu ATM ya. Jadi kartu debit atau kartu ATM ini biasanya jadi satu dengan tabungan dari pemilik kartu. Jadi transaksi ini menggunakan kartu kredit atau kartu debit ini kesamaannya adalah menggunakan card reader atau istilahnya EDC ya. Jadi electronic data capture. Jadi transaksi menggunakan kartu debit ini biasanya dilakukan dengan cara menggesek kartunya atau memasukkan kartu ke dalam mesin yang kita sebut dengan EDC atau electronic data capture. Nah, yang membedakan kapan kita harus swipe, kapan kita harus dip atau memasukkan adalah kita lihat jenis kartunya atau tampilan kartunya. Apakah kartunya hanya magnet saja atau kartunya berisi chip. Nah, kalau chip berarti harus di dip. Kalau tidak berisi chip berarti harus di swipe. Dipastikan kalau kalian menerima transaksi kartu debit atau kartu kredit, dipastikan terlebih dahulu apakah nomor kartu yang muncul di mesin edisi sama dengan kartu fisiknya ya, yang kalian terima. Jadi soalnya sekarang marak sekali kartu palsu. Jadi nomor kartunya berbeda dengan nomor yang muncul di dalam mesin edisinya. Nah, kalau yang ini terjadi gimana? Ya, kita minta ke tamunya dengan kartu yang lainnya tanpa memberikan istilahnya menghakimi lah ya, sehingga tamu merasa dikriminalkan gitu misalnya. Jadi kita nggak menuduh, paling tidak kita mengamankan diri kita agar tidak terjadi fraud atau transaksi yang ditolak dari pihak bank karena transaksinya ilegal gitu misalnya. Nah, seperti itu. Kemudian kalau kartu debit adalah transaksi yang tadi sudah kita bilang ya, memasukkan atau menggesek kartu ATM tersebut atau kartu debit, kemudian memasukkan nominal yang diperlukan atau yang ditagihkan oleh hotel. Setelah itu, pemilik kartu hanya perlu memasukkan PIN, kombinasi PIN ya, atau menandatangani receipt atau apa istilahnya strip ya. Tapi kita di hotel lebih sering nyebutnya receipt yang muncul dari edisi card itu atau edisi mesinnya. Nah, setelah itu
Satu kopian akan diberikan ke tamu, satu kopiannya lagi dari resep itu akan dilampirkan oleh resepsionis di bill tamu agar selanjutnya diurus oleh pihak accounting untuk ditagihkan. Seperti itu. Tapi nanti kita akan buatkan video yang khusus bagaimana melaksanakan transaksi ini ya. Jadi hari ini kita hanya ngomongin jenisnya dulu. Kemudian kartu debit ini adalah transaksinya akan langsung dipotong dari tabungan pemilik rekening dari kartu ATM tersebut atau kartu debit tersebut. Kalau kartu kredit hampir mirip prosesnya dengan kartu debit tadi, hanya saja yang berkurang adalah limit kartu kreditnya. Jadi kartu kredit kan ada limitnya ya, ada yang 5 juta, 20 juta dan sebagainya. Jadi itulah yang berkurang gitu kalau menggunakan kartu kredit. Ada juga yang namanya travel check. Jadi travel check ini jarang sekali digunakan saat ini ya. Kalau travel check itu adalah cek yang khusus yang ditujukan untuk bepergian ke luar negeri, atau juga yang berupa kartu disebut traveler card. Jadi sejumlah uang sudah dimasukkan ke dalam kartu tersebut. Jadi pihak tamu yang akan berlibur ke suatu negara sudah berkomunikasi dengan pihak bank yang menerbitkan kartu traveler card tadi, sehingga tamu itu tidak perlu istilahnya menukarkan uang kembali karena sudah terkonversi secara otomatis sesuai dengan mata uang yang berlaku di negara yang dituju gitu. Tapi karena sekarang adalah fungsi kartu kredit ataupun kartu debit sudah sangat mumpuni ya, jadi traveler card ini sudah jarang sekali digunakan. Jadi teman-teman dimanapun karena sudah mengglobal ya merek kartu kredit atau debitnya, kita nggak sebutkan di sini, masuk ke ATM yang sesuai, tinggal narik sejumlah uang dengan mata uang rupiah sudah bisa, kayak gitu contohnya. Kemudian yang berikutnya setelah kita ngomongin cek, travel check, sudah credit card dan debit, ada yang namanya City Ledger. Biasanya sih ledger ya, tapi di hotel biasanya lebih sering disebut City Ledger. Nah, City Ledger ini adalah jenis transaksi yang dilakukan oleh pihak ketiga. Biasanya adalah tamu yang menggunakan jasa travel agent ataupun perusahaan yang memberikan atau menalangi atau istilahnya apa ya, menggaranti tamu yang menginap gitu. Jadi itulah prosesnya secara umum. Jadi dapat kita simpulkan sih ya dalam video kali ini, jenis yang paling sering digunakan adalah cash, kemudian kartu debit, kemudian kartu kredit dan City Ledger. Ya, ada 4 lah. Kita nggak tahu ya perkembangan zaman saat ini. Sekarang kita udah banyak sekali berapa inovasi yang sudah ada ya pada masa kali ini. Siapa tahu ada hotel yang sudah menggunakan e-money sekarang ya. Jadi bahkan perkembangan zaman ke depan kita nggak tahu, siapa tahu tamu sudah membayar menggunakan cryptocurrency, kita nggak tahu. Jadi seperti itu, hanya sebagai gambaran saja buat terutama untuk sahabat saya, sahabat kita yang sedang belajar tentang dunia perhotelan. Jadi paling tidak ada gambaran umum dulu lah. Seperti itu. Nah, buat teman-teman yang ingin memberikan tambahan sharing dan koreksi, silakan di kolom komentar. Dan juga saya rasa itu saja untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Dan tidak lupa saya minta untuk teman-teman jangan lupa di like, share, dan juga di subscribe karena itu semua gratis. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam Sugatu, semangat usaha, gapai tujuan.